Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia Naim dengan NIM 19961420012. Kelas B dengan nomor urut 14, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan menjawab mid semester mata kuliah Ekonomika Publik. Dengan soal yang pertama, yaitu kemukakan beberapa peran pemerintah di dalam perekonomian modern. Peranan pemerintah dalam perekonomian modern, peran pemerintah tidak dapat diabaikan. Pemerintah mengambil peran dalam 3 area, yaitu pertama, pengatur. Peran pemerintah sebagai pengatur dalam perekonomian suatu negara ditujukan untuk mengurangi dan meniadakan penyimpangan ekonomi. Contohnya, agar terjadi pemerataan redistribusi pendapatan, maka pemerintah perlu mengatur masalah perpajakan. Agar tercipta suasana persaingan yang adil, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang anti monopoli. Yang kedua, konsumen. Bukan hanya rumah tangga, konsumen yang berperan sebagai konsumen, melainkan pemerintah juga dapat berperan sebagai konsumen dalam perekonomian. Guna menjalankan fungsinya dengan baik, pemerintah memerlukan berbagai barang dan jasa. Misalnya, untuk menjalankan fungsi dan tugas rutinnya, setiap departemen dan lembaga pemerintah memerlukan berbagai barang jasa seperti kendaraan, gedung perkantoran, kertas, mesin fotokopi, mesin fax, komputer, meja, dan kursi. Yang ketiga, produsen. Selain sebagai konsumen, pemerintah juga berperan sebagai produsen. Di atas kalian sudah mempelajari bahwa salah satu pihak yang berperan sebagai rumah tangga produsen adalah badan usaha milik negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemerintah juga turut andil sebagai produsen. Nah, soal yang kedua, jelaskan beberapa kegagalan pasar. Kegagalan pasar dapat terjadi di pasar karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, eksternalitas mengacu pada biaya atau manfaat yang dihasilkan dari transaksi yang mempengaruhi pihak ketiga yang tidak memutuskan untuk dikaitkan dengan manfaat atau biaya tersebut, bisa positif atau negatif. Yang kedua, barang publik. Barang publik adalah barang yang dikonsumsi oleh banyak kependudukan dan biayanya tidak meningkat seiring dengan tambahan jumlah konsumen. Barang publik tidak dapat bersaing dan juga tidak dapat dikecualikan konsumsi yang tidak dapat bersaing. Berarti bahwa barang-barang tersebut dialokasikan secara efisien kepada seluruh populasi jika disediakan dengan biaya nol. Dan yang ketiga, penguasaan pasar. Penguasaan pasar terjadi ketika pembeli atau penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga barang atau jasa di pasar. Kekuasaan mencegah kekuatan alam dari permintaan dan penawaran, dari pengaturan harga barang di pasar. Di sisi penawaran, penjualan dapat mengontrol harga barang dan jasa jika hanya terdapat beberapa penjual besar atau oligopoli, satu penjual besar atau monopoli. Yang keempat, informasi yang tidak sempurna di pasar. Kegagalan pasar juga bisa disebabkan oleh kurangnya informasi yang sesuai di antara pembeli atau penjual. Ini berarti bahwa harga permintaan atau penawaran tidak mencerminkan semua manfaat atau biaya peluang suatu barang. Kurangnya informasi dari pihak pembeli dapat berarti bahwa pembeli mungkin bersedia membayar harga yang lebih tinggi atau lebih rendah untuk produk tersebut karena mereka tidak mengetahui manfaat sebenarnya. Dan yang soal ketiga, uraikan pengertian dan ciri barang privat disertai dengan contoh mendasar. Nah, barang privat secara tipikal adalah barang yang diperoleh melalui mekanisme pasar, di mana titik temu antara produsen dan konsumen adalah mekanisme harga. Oleh karena itu, kepemilikan barang privat biasanya dapat teridentifikasi dengan baik. Sebagian besar barang yang kita konsumsi adalah barang privat, yaitu barang yang hanya dapat digunakan oleh satu konsumen pada satu waktu. Misalnya, ketika seseorang sedang memakan kue miliknya, orang lain tidak dapat melakukan hal yang serupa. Soal keempat, jelaskan teori pengeluaran pemerintah ditinjau aspek makro. Jawabnya, pengeluaran pemerintah dalam arti real
dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari 3 pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Yang kedua, pengeluaran pemerintah untuk pegawai gaji. Misalnya, perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makroekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang, melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga atau pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis, transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai, meskipun secara administrasi keduanya berbeda. Soal yang kelima, kemukakan secara detail proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan APBN mengalami perubahan dalam proses penganggaran dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Berikut tahapan penyusunan APBN. Yang pertama, tahap pendahuluan. Tahap awal mempersiapkan rancangan APBN oleh pemerintah meliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas, dan penyusunan budget exercise. Asumsi dasar APBN meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SBI 3 bulan, harga minyak internasional, dan lifting. Mengadakan rapat komisi antar komisi masing-masing dengan mitra kerjanya. Melakukan proses finalisasi penyusunan RAPBN oleh pemerintah. Kedua, tahap pengajuan pembahasan dan penetapan. Hasil dari pembahasan berupa Undang-Undang APBN memuat satuan anggaran sebagai bagian tidak terpisahkan dari UU tersebut. Satuan anggaran adalah dokumen anggaran yang menetapkan alokasi dana per departemen atau lembaga, sektor, subsektor, program dan proyek atau kegiatan. Untuk membiayai tugas umum pemerintah dan pembangunan, departemen atau lembaga mengajukan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga kepada Departemen Keuangan Bappenas untuk kemudian dibahas menjadi daftar isian pelakuan anggaran dan diverifikasi sebelum proses pembayaran. Proses ini harus diselesaikan dari Oktober hingga Desember. 3. Tahap pengawasan APBN. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional, baik eksternal maupun internal pemerintah. Sebelum berakhirnya tahun anggaran, pemerintah melalui Menteri Keuangan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan melaporkannya dalam bentuk rancangan perhitungan anggaran negara yang paling lambat dilakukan 15 bulan setelah berakhirnya pelaksanaan APBN. Selanjutnya soal yang ke-6, menurut Anda bagaimana pelaksanaan realisasi APBN di Indonesia secara umum, minimal disertai tujuan empiris, yaitu peningkatan realisasi belanja negara dan telah beresponsif memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk dukungan penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan bagi UMKM dan dunia usaha. Di tengah upaya keras untuk menangani masalah kesehatan dan memulihkan perekonomian nasional yang membutuhkan pembiayaan anggaran yang tidak sedikit, pemerintah melakukan pengelolaan pembiayaan anggaran secara hati-hati dan terarah dan memanfaatkan saldo anggaran lebih
dalam rangka pengendalian defisit dan mengupayakan penurunan pembiayaan utang. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.